Hello? Hello? Podcast Network Asia. Jangan gegabah dalam memutuskan untuk resign. Namanya bekerja, pasti ada kesulitan yang kamu hadapi. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara keluar dari tempat kerja dengan benar. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Gala Jackson yang berjudul How to Quit Your Job Without Ruining Your Career dan diolah dari berbagai sumber. Keluar dari tempat kerja memang tidak mudah. Ada yang sudah bekerja dalam lingkungan yang toksik tapi tetap tidak bisa keluar. Ada juga yang keluar dalam keadaan yang buruk, misalnya marah-marah atau saling berteriak. Keluar dari tempat kerja dalam keadaan baik-baik saja sangatlah penting. Hal ini bisa membantu karirmu ke depannya. Tentunya kamu masuk baik-baik saja. Kalau bisa, keluar juga dalam kondisi yang baik. Tapi ada kalanya, keluar dari sebuah pekerjaan merupakan momen untuk mengenal diri dengan lebih baik. Kamu jadi lebih tahu apa yang kamu inginkan, suasana kerja seperti apa yang kamu mau, jenis pekerjaan apa yang kamu sukai, dan sebagainya. Ini adalah momen ketika kamu keluar dari status quo dan melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Apa tandanya jika kamu mungkin perlu keluar dari pekerjaan kamu sekarang? Pertama, kamu berada di posisi yang sama selama bertahun-tahun. Tentunya tidak masalah jika kamu memang sudah nyaman di posisi tersebut. Tapi apabila kamu berusaha untuk dapat promosi tapi belum diberikan kesempatan selama bertahun-tahun, atau kamu justru merasa stuck dengan pekerjaanmu sekarang, maka mungkin saja ini pertanda untuk move on. Kedua, kamu merasa tidak bersemangat. Pekerjaan apapun yang dilakukan berulang-ulang bisa saja membuat kamu jadi bosan. Sah-sah saja apabila kamu merasa nyaman. Tapi kalau kamu merasa kalau dirimu lebih daripada itu, mungkin saja kamu butuh tantangan yang baru. Ketiga, lingkungan kerja yang tidak mendukung. Apakah lingkungan kerjamu toksik atau atasanmu merupakan orang yang sulit? Gajian naiknya kecil sekali padahal kinerjamu bagus. Mungkin ini bisa jadi beberapa faktor untuk mempertimbangkan karirmu di perusahaan tersebut. Perlu kita pahami, kita menghabiskan minimal 1/3 waktu hidup kita 5 hari dalam seminggu untuk bekerja. Jadi, kamu perlu benar-benar memperhatikan pekerjaanmu. Saat kamu kesal dengan pekerjaanmu sekarang, kamu mungkin tergoda untuk melakukan sesuatu yang besar dan dramatis. Misalnya kamu berteriak, "Saya berhenti sekarang," dalam sebuah meeting. Lalu keluar atau membuat sebuah video di media sosial yang menjelek-jelekan perusahaan lama kamu. Tapi tentu saja penting bagi kita untuk melihat ini dalam kacamata yang lebih luas. Mengundurkan diri baik-baik penting bagi perkembangan karir. Karena tentunya ada beberapa hubungan sosial yang tidak ingin kita rusak. Setiap industri punya dunia kecilnya masing-masing dan info apapun bergerak begitu cepat. Jadi kamu harus berhati-hati atas apa yang kamu katakan. Mengundurkan diri baik-baik juga bisa menjadi sarana untuk bertumbuh. Itu merupakan waktu bagi kamu untuk mulai menyayangi dirimu sendiri dan mulai memperjelas apa yang beneran kamu inginkan bagi pekerjaanmu ke depannya. Oke, jadi gimana caranya agar bisa mengundurkan diri dengan penuh keberanian, percaya diri, dan penuh kejelasan? Pertama, berani untuk mengundurkan diri. Tidak semua orang berani loh keluar dari pekerjaan mereka sekarang. Bahkan walaupun dalam kondisi kerja yang toksik sekalipun, mereka tidak berusaha mencari kerja di tempat lain. Bayangkan apa yang akan dirimu lakukan apabila kamu bisa memilih apa yang kamu inginkan. Tujuannya bukan untuk membuat peta jalan karirmu 20 tahun ke depan. Itu terlalu jauh. Yang penting kamu tahu apa yang kamu jalani saat ini akan membawa kamu ke arah yang benar. Nah, kamu bisa memulainya dengan melakukan refleksi diri. Apa yang kamu inginkan dari sebuah pekerjaan? Biasanya mereka jarang sekali keluar karena hanya uang semata. Ada alasan lain yang lebih besar dan mendorong seseorang untuk keluar.
Nah, itulah yang harus kamu cari tahu dengan dirimu sendiri. Apakah dari pekerjaanmu sekarang yang membuat kamu merasa tidak sesuai dengan nilai yang kamu anut? Apa pekerjaan yang kamu nikmati? Apakah keahlian dan kekuatanmu terasa tidak digunakan secara maksimal? Apa yang membuat situasi kerja menjadi lebih baik? Pertanyaan ini akan berusaha menggali apa yang sebenarnya kamu inginkan. Mungkin kamu tidak bisa menjawabnya sekaligus. Tidak masalah. Tapi kamu perlu luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang penting buat kamu. Nah, apabila sudah, coba susun prioritas atas apa yang kamu inginkan untuk karirmu di masa depan. Misalnya, kamu ingin bekerja di perusahaan yang punya misi sosial yang kuat. Tidak masalah apabila ukuran perusahaannya masih kecil. Mungkin kamu lebih cocok dengan tipe pekerjaan yang sifatnya kreatif. Atau mungkin saja kamu tertarik dengan perusahaan yang punya skema saham bagi karyawan. Oke, jika sudah, terus apa? Saatnya kamu buat tujuan yang konkret. Tapi bukan sesuatu yang sudah punya hasil yang jelas, misalnya harus dapat pekerjaan baru dalam 3 bulan ke depan. Bukan, tapi membuat sebuah tujuan yang penekanannya lebih kepada proses, karena hal ini yang ada dalam kendali kamu. Misalnya, setiap minggu saya akan berusaha kontak seorang yang baru di industri saya, atau di jaringan yang saya punya saat ini. Atau setiap harinya selama 90 hari ke depan, saya akan meluangkan waktu 45 menit untuk mencari pekerjaan secara online. Fokusnya adalah membangun kebiasaan yang bisa membantu kamu mencapai tujuan yang kamu inginkan. Harapannya, cara ini bisa membantu kamu lebih dekat pada hasil yang kamu inginkan. Kedua, percaya diri untuk mengundurkan diri. Apa artinya? Artinya kamu tahu apa yang kamu lakukan dan situasi kamu saat ini. Jika kamu keluar dari pekerjaan sekarang tanpa pekerjaan baru, maka kamu harus sudah menghitung berapa banyak tabungan yang kamu miliki untuk menjadi buffer selama kamu mencari pekerjaan. Jumlahkan semua pengeluaranmu tiap bulan, lalu kalikan 3 atau 6 bulan. Nah, angka itu bisa berfungsi sebagai safety net dan dana darurat. Intinya, jangan sampai keputusanmu untuk keluar justru membuatmu kaget karena kondisi keuanganmu memburuk di masa depan. Selain soal keuangan, penting juga untuk tetap menjaga hubungan dengan karyawan lain di tempat kamu bekerja sekarang. Misalnya, kamu memberitahu kepada beberapa teman dekatmu tentang keputusanmu untuk pindah. Nah, kamu mungkin bisa juga menghubungi beberapa senior leader yang ada di kantormu sekarang. Jadwalkan pertemuan dengan mereka. Kenapa kamu tertarik dengan orang itu? Apa yang ingin kamu pelajari dari dia? Tidak ada yang tahu, mungkin saja di masa depan hubungan sosial ini akan membantumu dalam karir. Oke, tapi perlu dipahami, mengundurkan diri tidak selalu jadi opsi terbaik. Mungkin saja sekarang bukan waktu yang tepat untuk kamu keluar. Apa pertimbangannya? Pertama, kamu tidak punya rencana. Ya mungkin saja kamu tidak punya tawaran pekerjaan setelah mengundurkan diri. Tapi yang jauh lebih penting, kamu harus tahu kamu mau ngapain. Oke, sekarang kamu berhenti kerja. Kamu mau apa? Apakah misalnya kamu mau fokus pada keluarga, fokus bisnis, mengambil kursus, atau kuliah lagi? Penting untuk jadi pertimbangan sebelum kamu memutuskan untuk mengundurkan diri. Kedua, kamu tidak punya tabungan yang cukup. Jika mengundurkan diri membuat kondisi keuangan kamu memburuk, mungkin kamu perlu berpikir ulang. Apakah sekarang waktu yang tepat? Ketiga, keputusan yang gegabah. Seringkali dalam kondisi kesal, kita mungkin berucap atau memutuskan sesuatu yang membuat kita menyesal di kemudian hari. Misalnya kamu langsung memutuskan untuk resign ketika atasan kamu menegur tugas yang kamu kerjakan. Tipsnya, ketika kamu memutuskan untuk resign, coba tahan dirimu dulu. Jangan ambil keputusan apapun. Buatlah keputusan setelah kamu sudah menimbang baik dan buruknya dengan matang. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.